Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wildani Arifa, jurusan Public Relation dari Universitas Mercubuana. Kali ini saya akan membahas materi mengenai dampak hukum digital media dengan mata kuliah Dasar-Dasar Komunikasi Digital dan dosen pengampu Ibu Rizky Oktarina. Komunikasi merupakan proses pertukaran pesan antar dua orang yang disebut komunikator dan komunikan. Pesan ini banyak bentuknya, begitu pula dengan komunikator dan komunikan. Namun, proses komunikasi tidak hanya berhenti sampai pada definisi ini. Hal lain yang masuk dalam proses komunikasi adalah feedback atau timbal balik atau respon yang diberikan oleh lawan bicara. Adanya perkembangan teknologi komunikasi yang kian pesat mendukung proses komunikasi. Teknologi komunikasi ini akhirnya melahirkan sebuah alat komunikasi baru, yaitu media sosial yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh siapapun selama ada jangkauan. Berbicara soal komunikasi, proses ini juga tidak hanya mengenai pesan yang dibawa, namun dampak dari pesan tersebut. Sehingga diperlukan sebuah sistem yang mengatur sebuah pakem atau batasan sehingga informasi yang dibawa tidak bias atau malah akhirnya merugikan salah satu pihak. Sistem ini akhirnya disebut sebagai hukum dan etika yang secara jelas membuat batasan dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tertulis. Kritik maupun saran, semua sudah ada koridor dan batasannya. Selain untuk membatasi atau mengatur pola komunikasi yang baik, hukum dan etika dibutuhkan untuk menjaga komunikasi berjalan dengan baik, serta tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun yang terlibat dalam proses komunikasi ini. Penegakan Undang-Undang Cyber yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang IT, ini dikarenakan terkait dengan permasalahan yang mengatur hak cipta atau copyright. Sensor digital divide merupakan permasalahan hukum media. Setiap orang dalam menggunakan teknologi komunikasi di media digital, khususnya media sosial, sebagai pengaruh revolusi industri, dibatasi atas ketetapan ketentuan hukum yang berlaku bagi siapapun. Kesalahan yang dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja akan dikenai sanksi yang telah ditetapkan oleh ketentuan undang-undang untuk menjadi ketertiban bagi semua masyarakat dalam kehidupan sosialnya. Dan sejatinya UU ITE adalah untuk melindungi kepentingan hukum bagi semua pengguna kemajuan teknologi komunikasi media digital dalam berinteraksi secara baik dan benar. Sebagai contoh, salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh hukum dan etika komunikasi perfilman adalah kreativitas versus sensor. September 2019 lalu, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI yang memberikan teguran kepada film kartun SpongeBob SquarePants karena dianggap mengandung tindak kekerasan. Warganet Indonesia bereaksi dan cukup banyak yang mengecam hal ini. KPI dianggap terlalu skeptis, sementara di satu sisi membiarkan sinetron Indonesia yang mengandung cerita tidak masuk akal dan juga menampilkan sisi kekerasan tidak juga diproses atau ditarik dari pasaran. Berita yang beredar juga simpang siur. Dilansir dari kompas.com, teguran yang dilayangkan oleh KPI bukan untuk memberhentikan film kartun ini, namun memberi teguran hanya untuk beberapa segmen tertentu yang dinilai bermuatan kekerasan, dan hal ini tidak sesuai dengan pedoman perilaku penyiaran standar program siaran P3SP. Di satu sisi, mungkin saja tindakan ini dirasa berlebihan karena ini hanya film kartun. Namun, di sisi lain, karena penikmat kartun bukan hanya orang dewasa dan kebanyakan menyasar anak-anak sebagai penonton, sudah sepatutnya adegan kekerasan tidak masuk ke dalam sebuah tayangan. Perihal sinetron yang tidak masuk akal juga sebaiknya diproses karena dua jenis tayangan ini dapat juga mempengaruhi pola atau tingkah laku anak. Pengaruh yang nyata dalam teknologi komunikasi dan informasi akibat dari bentuk revolusi industri terhadap pengguna kemanfaatan informasi telah diprediksi oleh Parker pada tahun 1973 dalam Nation Zulkarnain dengan melakukan identifikasi sebagai berikut. Dampak hukum: terjadinya monopoli pengelolaan
penyediaan dan pemanfaatan informasi, tidak meratanya distribusi informasi atau information gaps, kurangnya isi pesan yang bersifat edukatif, terjadinya polusi informasi atau information overload, terjadinya invasi terhadap privacy, timbulnya permasalahan yang berkaitan dengan hak cipta atau biasa disebut dengan copyright. Nah, ternyata dari situasi dan kondisi yang disebutkan dalam identifikasi tersebut, teknologi komunikasi yang menggunakan sistem internet semakin terus melekat pada kehidupan masyarakat yang menempatkan fungsi penguatan komunikasi dari berbagai arah penjuru dengan berbagai kepentingan. Baik, sekian materi yang saya bawakan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.